Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama ibu Rostika, tetapi kalian bisa memanggil ibu dengan Ibu Osti. Dan di sini ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 pada jenjang SMP. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks berita. Apa itu berita? Apakah kalian sering menonton berita di televisi? Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam media massa. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, ada dua media yang digunakan dalam menyiarkan berita. Yang pertama, media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, pamflet, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada media elektronik. Contohnya seperti televisi, handphone, radio, laptop, dan lain-lain. Jadi, berita adalah suatu informasi atau pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti kejadian yang begitu hangat diperbincangkan seperti berita mengenai COVID, tentang kemenangan Indonesia mendapatkan medali emas, berita kebakaran, ataupun berita kebanjiran dan berita-berita lainnya. Kemudian di bagian B ada unsur-unsur yang ada dalam berita. Dalam bahasa Indonesia, ibu singkat menjadi asikadimba supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya ya. Kemudian kalau dalam bahasa asing bisa disebut dengan unsur 5W1H. Selanjutnya, singkatan dari asikadimba sendiri yaitu A. A-nya itu apa? Apa isi berita tersebut? Kemudian si itu siapa? Kalau siapa berarti menanyakan orang. Berarti siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Kemudian K-nya itu kapan? Kalau kapan berarti menanyakan waktu atau tanggal kejadian. Selanjutnya ada di mana? Kalau di mana berarti menanyakan tempat kejadiannya. Selanjutnya ada atau mengapa. Kalau mengapa berarti menanyakan alasan atau sebab akibat isi berita tersebut terjadi. Yang terakhir ada atau singkatannya bagaimana. Jadi kalau bagaimana itu menjelaskan mengenai urutan kronologis peristiwa berita tersebut dari awal sampai akhir dan disusun secara sistematis atau berurutan. Kemudian dalam bahasa asing, unsur berita itu bisa disebut dengan unsur 5W1H yang berarti what, who, when, where, why, dan how. What itu apa? Who siapa? Kemudian when itu kapan? Where itu di mana? Why itu mengapa? Dan how bagaimana? Sebenarnya sama-sama saja ya, cuman yang membedakan hanya dari segi bahasanya saja. Pengertiannya pun masih tetap sama. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Dadah.